Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil mahmud, al-ma'ruf bikamalil wujud, al-musharrif wal wafi bil uhud, al-ma'ruf bil karami wal jud. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الناصر للمؤمنين في يوم البدر والعهود وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام أهل التقى والرقاء السجود اللهم صل وسلم وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد سيد أهل الشهود صلاة وسلاما نرقى بهما في معارج القروب إلى المعبود وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الموعود فيا معاشر الحاضرين والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون تزودوا واعملوا بالخيرات من يومكم هذا إلى يوم يحشر المرء من اللحود معاشر المسlimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Yang saya muliakan segenap orang tua saya, tokoh alim masyarakat di kampung ini, dan juga begitu juga ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ketua BKM, pengurus dan begitu anggotanya, pengurus Masjid Al-Ikhlas ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ajrul amilin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat segala kebaikan dan niat yang baik sebagai bentuk sahifah tambahan amal dalam timbangan kebaikan, mengalahi amal-amal keburukan sehingga mendapatkan surga sebagai tempat kembalinya pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan para hadirin pemuda-pemuda wabil khusus santri-santri dari Pondok Pesantren Al-Habib dan juga Pangkalan Berandan dan juga dari Pondok Pesantren Zawiyah Manhaj Ahli Soba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan generasi ini generasi ulama-ulama yang saleh, yang masih berpegang teguh pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masuk dalam sabdanya Nabi, lam tazal hadhi ta'ifatu min ummati qa'imina bis sunnah hatta ya'tiya amrullah au kama qala. Senantiasa saja masih ada golongan hamba-hambaku, umat-umatku, masih ada golongan orang-orang yang masih menegakkan sunnah-sunnahku sampai Allah cinta kepadanya, sampai Allah sayang kepadanya, sehingga dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan radiyatan mardiyah. Begitu juga dengan para orang-orang al-musallin yang mereka bangkit di pagi hari melaksanakan ibadah subuh berjamaah. Maka ini adalah golongan orang-orang yang dipastikan wajah-wajahnya bakal menghiasi surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa malaikat beristighfar untuknya. Senantiasa malaikat-malaikat Allah memintakan rahmat untuknya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tusalluna ala man innal malaikata la tusalluna. Sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah, mereka memohon pertolongan, mereka meminta rahmat kepada Allah, mereka meminta ampunan kepada Allah bagi orang yang berada di dalam musallanya, di dalam masjidnya. Malam yuhdis, selama mereka tidak berhadas. Lalu kemudian malaikat mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, maafkanlah mereka, ampunkanlah segala dosa-dosa mereka. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada mereka. Lalu kemudian senantiasa mereka masih berada di dalam musallanya, senantiasa mereka berada di dalam masjidnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap detiknya, setiap hembusan nafasnya ini semua adalah termaktub pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka ma'asyiral hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah tatkala kita dibangkitkan oleh Allah di pagi hari untuk bisa melaksanakan salat berjamaah. Lalu kemudian beruntunglah kita, bersyukurlah bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, karena sesungguhnya tanda bainal munafik wal mu'min adalah tatkala mereka payah untuk bangkit di pagi hari untuk melaksanakan ibadah subuh tersebut. Ingatlah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu ala ummati as-salatu. Yang pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Yang namanya puasa itu datang dalilnya melalui Al-Qur'an. Lalu kemudian yang namanya juga kita zakat, sedekah dan lain sebagainya, semuanya itu perintah turun datang dari Al-Qur'an. Namun yang namanya salat itu merupakan maksusatan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, tepatnya pada malam 27 Rajab. Itu Rasul kita, sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga Mi'raj sampai kepada hadiratnya Allah Subhanahu wa taala, di atasnya raf-raf. Lalu kemudian disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ini dikatakan oleh Sayyidina Imam Ahmad Al-Marzuki, wa ba'dal mu'ruj wa ba'dal mi'raj urujin nabi lis-sama' hadara an-nabiy rabban kallama min ghairi kaifin wa inhisarin wa aftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Lalu kemudian setelah Rasulullah menuju pada Mi'raj, setelah Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian Nabi Mi'raj menuju di atas Sidratul Muntaha, lebih tinggi daripada Sidratul Muntaha. Disitulah kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus bagaimana, tanpa harus bagaimana dan lain sebagainya, tak perlu pertanyaan, karena sesungguhnya ini adalah maksusatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul Mi'rajnya itu ruh wal jasad, secara ruh dan jasad Rasulullah itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada peristiwa yang menarik di dalam Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan permasalahan Nabi melihat bagaimana yang kejadian yang ditunjukkan oleh Allah dari alam-alam yang tidak terlihat oleh mata, tidak pernah terdengarkan oleh telinga. Namun kemudian bukan juga permasalahan bagaimana Rasulullah melihat hakikat sesuatu yang terwujud. Namun yang paling dahsyat dari itu, bagaimana pada saat Rasul berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengenakan bajunya, Rasul mengenakan sendalnya. Apa yang istimewa dari hal ini? Yang teristimewa dari hal ini yang bisa diambil ibrah yang paling tertinggi, bagaimana itu sendal Rasul sallallahu alaihi wasallam, sendal yang tak berakal, sendal yang hanya dipijak-pijak, sendal yang awal diciptakan itu memang sudah terhina, memang dia harus dipijak. Namun itu sendal sudah berjumpa dengan Tuhannya, itu sendal sudah bertemu dengan Allah Rabbul Izzah. Namun sebagai bentuk ibrah tafkir, bagaimana seorang hamba kita yang di akhir zaman, kita adalah orang yang berakal, kita adalah golongan orang-orang yang mengerti, kita adalah golongan orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu. Namun sampai detik ini pun kita belum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan di masa kita kembali ke alam kubur, namun itu sendal masih di dalam alamul hayat, itu sudah berjumpa dengan Allah, masih alamud dunyawiyah, masih di alam dunia ini. Itu sendal sudah berjumpa dengan Allah, namun kita di alam dunia ini sampai detik ini pun belum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa istimewanya sebuah sendal sehingga mendapat kemuliaan bisa berjumpa dengan Khaliknya? Sendal mengajarkan kita adab yang tertinggi. Lihatlah bagaimana itu sandal. Ketika dia diciptakan memang dalam keadaan hina, dia mengatakan biarlah aku hina, memang biarlah aku dipijak-pijak orang, asalkan aku bisa menyelamatkan manusia dari tertusuknya duri, dari sesuatu yang dapat mengganggu kakinya, dari sesuatu yang melukai dirinya. Biarlah aku yang berkorban asalkan orang lain selamat. Lalu yang kedua,
Itharnya kepada orang itu, itharnya kepada yang lain itu sangat besar. Lalu yang kedua, itu sendal memang tak berakal. Seandainya kita bakar, kita koyakkan dan sebagainya, dia akan diam. Biarlah apa yang berlaku pada diriku dari baik dan buruk. Ini semua adalah takdir Allah dan aku hanya mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua, mampu dia ithar, mampu dia memikirkan orang lain, mampu dia memikirkan keselamatan orang lain, mampu dia berbuat untuk orang lain demi sebuah kebaikan. Lalu yang kedua, dia hanya mengikuti takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dia mengikuti apa yang Allah perintahkan. Ikhlas dia mengikuti apa yang Allah inginkan, hingga akhirnya dengan dua sifat seperti ini Allah kasihkan keagungan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian kalau kita nisbahkan ke dalam diri kita, kita adalah akil, manusia yang berakal. Mampukah kita ithar kepada orang lain? Dan mampukah kita mengikuti iradah seperti yang Allah inginkan? Karena berapa banyak yang diinginkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala hanya mengikuti hawa nafsunya. Banyak makhluk-makhluk Allah taala bukan memikirkan orang lain, tetapi memikirkan diri sendiri. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau hendak diambil nyawanya, apa yang keluar dari mulutnya? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Karena Rasulullah sangat sayang pada umatnya, Rasulullah sangat cinta pada umatnya. Namun kemudian Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita saling membenci, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita saling memaki, Rasulullah tidak pernah mengajarkan dendam, Rasulullah tidak pernah mengajarkan iri. Namun yang di akhir zaman yang terjadi, berapa banyak muslim dengan muslim saling bertikai, berapa banyak muslim sama muslim saling membenci, berapa banyak muslim dengan muslim saling menghina dan menjatuhkan. Bukankah ini yang hal-hal yang seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi disebutkan, Rasulullah pernah menyampaikan sebuah sabdanya bahwasanya kelak ada umatku nanti yang akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari telaga Kautsar. Lalu kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada umatmu yang keluar dari telaga Kautsar ya Allah?" "Ada." "Siapa mereka ya Rasulullah?" "Mereka mengenalku, aku mengenal mereka. Aku melihat mereka tapi mereka tidak melihatku." "Siapa mereka ya Rasulullah?" "Alladzina baddalu sunnati." Adalah golongan orang-orang yang telah merusak ajaranku, merusak sunnah-sunnahku. Bukankah Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak membenci? Lantas mengapa membenci? Ini merusak ajaran Nabi. Bukankah Rasulullah mengajarkan kita untuk jangan punya iri hati? Mengapa kita punya iri hati tidak dihilangkan? Ini juga merusak ajaran Nabi. Rasulullah mengajarkan kita bersatu, namun tidak pernah umat muslim akhir zaman saat Rasulnya menyuruh bersatu, tapi kita memang bersatu tapi tak pernah menyatu. Kita semua umat muslim selalu bersama, namun mengapa hingga akhir detik ini kita tak pernah sama? Selalu ada perbedaan dan perbedaan di antara sesama. Ini yang menjadi penyebab Rasulullah bingung. Ini yang menyebab Rasulullah sedih. Kita sadar amal kita tak mampu sehebat Nabi. Kita sadar amal kita tak sehebat para aulianya Allah. Kita sadar amal kita tak sehebat para sahabat-sahabat Nabi. Namun apa yang bisa kita lakukan di akhir zaman? Paling tidak jangan pernah buat sedih hati Nabi. Kalau memang kita tak bisa mengembirakan hati Nabi, maka jangan pernah menyedihkan hati Nabi. Kalaupun kita tak mampu untuk membuat, kalau memang harus kita membuat sedih hati Nabi, kalau memang kita tak mampu berbuat untuk tidak menyedihkan hati Nabi, paling tidak diam, jangan urus orang lain. Uruslah diri sendiri, lalu kemudian carilah pintu surga sendiri masing-masing. Perbanyakkan amal-amal ibadah, Quran banyak, maka Quran itu jangan hanya sekedar dibaca, pelajari makna Quran. Orang selalu berbangga-bangga dengan Qur'annya, padahal maaf cakap, berapa banyak di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, "Rubatalil Qur'ani wal Qur'ani al-anu." Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, sementara Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Maka pada saat perintah Quran mengatakan saling bersatu, ikhwanun kum fiddin,
lalu kemudian saling berpisah dan berpencar. Inilah Quran menyuruh kita untuk jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang pendusta agama. Namun berapa banyak golongan umat-umat akhir zaman yang masuk ke dalam pendusta agama semuanya. Hingga sampai detik ini kita belum merasakan khusyuk di dalam salat. Hingga sampai detik ini kita berusaha untuk khusyuk namun tidak pernah dapat khusyuk di dalam salat itu sendiri. Karena sebab satu, karena selama ini salat kita masih berada dalam kapasitas wailun. Masih celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita punya nabi yang punya rahmahnya besar, namun kita masih kecil rahmahnya pada umat. Karena nabi punya kasih sayang sangat besar pada umatnya, namun kita masih akhir zaman masih kecil rahmatnya pada umat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, man idda'a hubballah wa hubban nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbul ulama wal ummah fa huwa kadzdzab. Barang siapa yang dia menyangka, meyakini dirinya dia cinta pada Allah dan cinta pada Rasul, tapi dia tak pernah cinta pada ulama-ulama Allah dan tidak pernah cinta dan sayang pada umatnya Rasulullah, maka itu semua adalah pendusta semuanya. Ini yang terjadi, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang bangga dengan hafalan Qur'annya. Namun apalah arti kebanggaan membanggakan hafalan Quran sementara tak faham sendiri makna Quran itu sendiri. Quran itu bukan untuk dibanggakan, tapi Quran itu untuk diamalkan. Namun sejatinya Quran sampai detik ini hanya tulisan yang terbaca, namun belum terjabarkan dengan sebuah amalan-amalan. Maka ma'asyiral muslimin, kita adalah umat Qur'ani. Kita yang diturunkan oleh Allah Al-Quran, yang dimana umat-umat nabi-nabi terdahulu, tatkala mereka membaca tentang kisah umat Nabi Muhammad SAW, baik dalam Taurat, Zabur, Injil, mereka semua membaca kitab-kitab mereka diterangkan oleh nabi-nabinya tentang kisah kelak yati min akhir zaman qaumun wa ummatun, akan keluar di akhir zaman kaum-kaum dan umat-umat yang dimana mereka berumur pendek, namun amal mereka melebihi daripada orang yang beramal ribuan tahun. Yang dimana mereka adalah golongan orang-orang yang dijadikan oleh Allah pendek-pendek, namun mereka lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana adalah golongan umat yang apabila dia maksiat, lalu kemudian hanya dia beristighfar kepada Allah, Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Allah maafkan segala dosa-dosanya. Maka pada saat mereka membaca, mendengar umat itu, mereka bertanya kepada nabi-nabinya, umat siapa mereka itu ya Nabi Allah? Hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Ahmad. Sampai suatu ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalamu, beliau melihat di dalam Lauhil Mahfuz, lalu beliau bermunajat kepada Allah. Beliau mengatakan kepada Allah, ya Rabb, inni ra'aitu fil alwah ummatun. Ya Allah, sesungguhnya aku melihat di dalam Lauhil Mahfuz ada satu umat yang dimana wajah mereka terang benderang bagaikan bulan purnama. Jadikan mereka itu umatku ya Allah. Tapi Allah mengatakan mereka adalah umatnya Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku melihat di dalam Lauhil Mahfuz ada satu umat yang dimana mereka berpuasa 1 bulan penuh karena Engkau ya Allah. Tidaklah di hari 1 Syawal sebelum mereka berangkat ke tempat ibadah mereka, mereka mengangkat kedua tangan mereka mohon ampun pada Engkau ya Allah. Sebelum mereka mengangkat tangannya, Engkau telah mengampunkan segala dosa-dosa mereka dan Kau jadikan surga tempat kembali mereka. Ya Allah, jadikan mereka itu semua adalah umatku. Lalu Allah mengatakan, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku melihat di Lauhil Mahfuz ada satu kaum yang dimana mereka hanya beramalkan salat 5 waktu, lalu kemudian tidak ada lagi yang Kau berikan ganjaran mereka kecuali surgamu, rahmatmu dan ridhamu. Kau hapuskan untuk mereka segala dosa-dosa mereka. Kau angkatkan derajat mereka lebih tinggi daripada derajat umat-umat terdahulu. Jadikan mereka umatku. Lalu Allah mengatakan, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umatnya Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku melihat dalam Lauhil Mahfuz ada golongan umat, satu kaum
yang di mana mereka mengangkat pedang-pedang mereka, lalu mereka menegakkan keadilan, mereka menghabiskan semua pasukan-pasukan Dajjal hingga akhirnya mereka membantai Dajjal itu sendiri. Maka jadi dan tidak ada yang balasan yang kau berikan kepada mereka kecuali gelar syahid, dan kau angkat derajat mereka, kau tinggikan kedudukan mereka di surga nanti. Jadikan mereka umatku. Lagi-lagi Allah mengatakan mereka adalah umatnya Muhammad. Lalu kemudian ya Allah, banyak yang dikatakan Nabi Musa, banyak yang dilihat Nabi Musa tentang keafdoliatan umat Nabi Muhammad. Lalu hingga akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sungguh telah kau menjadikan kemuliaan yang tertinggi terletak pada diri umatnya Muhammad, karena sebab nabinya Muhammad. Maka dengan keagungan engkau ya Allah, jadikan aku umatnya Muhammad. Lagi-lagi Allah mengatakan, wahai Musa, seorang nabi tak boleh mengikuti nabi yang lain. Rasul ini tidak boleh mengikuti rasul yang lain. Fakhudh ma'ataituka wa kun minasyakirin. Ambil sudah, jalankan perintahku, jadilah engkau orang-orang bersyukur. Maka pada waktu saat peristiwa Isra dan Mi'raj, pada setelah Nabi mendapatkan perintah solat 50 rakaat, siapa yang berani meminta untuk kembali kepada Allah? Nabi Musa alaihissalatu wassalamu. Karena beliau cintanya sangat luar biasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena beliau melihat dalam Lauh Mahfuz tentang kisahnya umat Nabi Muhammad SAW. Betapa agung umat ini, betapa mulianya umat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah memuji umat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalianlah umat Muhammad, sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalianlah golongan orang-orang yang beramal ma'ruf, kalianlah orang yang berani menahikan mungkar. Inilah kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan khalifah, ketika Allah mengatakan, ada sebagian ulama ahli tafsir mengatakan, ini ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya akan kujadikan khalifah di bumi ini. Ada yang mengatakan khalifah yang tertinggi adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling agung. Kita umat yang paling mulia. Kita umat yang hanya beramalkan sedikit namun tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitalah umat yang akan menjadi saksi atas perbuatan umat-umat terdahulu. Kitalah adalah merupakan golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga pertama kali. Lalu kemudian memang kita yang paling akhir. Diciptakan umat Nabi Muhammad di akhir zaman agar jangan banyak dosa mereka. Diciptakan umat Nabi Muhammad sebagai akhir zaman dengan umur yang pendek-pendek agar jangan lama di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak kebayang bagaimana Fir'aun yang mati di dalam lautan hingga akhir ini sampai detik ini dia masih terus diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup di zaman apa Fir'aun tersebut? Berapa ratus abad dari zaman Fir'aun tersebut? Berapa ribu tahun jarak kita dengan Fir'aun? Sekian ribunya, sekian itu juga, selama itu juga dia diazab di alam kubur. Hingga Fir'aun, Namrud, Qarun, Haman, mereka semua orang-orang yang telah meninggal, orang-orang kafir zaman dahulu. Mereka meminta kepada Allah, mereka berharap agar segera kiamat ini didirikan, karena saking tak tahannya mereka kena azab. Tapi karena sebab muncul berlahiran umat Nabi Muhammad yang baru, menegakkan sunnah Rasulullah, menghidupkan, menjalankan syariat Rasulullah, hingga akhirnya masih Allah tangguhkan kiamat ini. Karena sesungguhnya Nabi senang dengan umat ini, Nabi cinta dengan umat ini. Bayangkan bagaimana umat terdahulu, tatkala mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah turunkan azab bertubi-tubi. Allah hancurkan mereka, Allah pisahkan mereka dengan istri-istri mereka. Tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, sedahsyat apapun dosa yang dikerjakan, masih Allah tetap memaafkannya. Pada saat Allah ciptakan loh dan kolam, pada saat kolam diperintahkan menulis semua amal di dalam Lauh Mahfuz, untuk umat Nabi Adam, kolam tersebut menuliskan, man ata Allah dakhalal jannah wa man asallah dakhalal nar. Untuk Nabi, barang siapa yang taat pada Allah masuk surga, barang siapa yang maksiat pada Allah masuk ke dalam neraka. Dituliskan untuk umat Nabi Nuh, man ata Allah dakhalal jannah wa man asallah dakhalan nar. Barang siapa yang masuk, yang beramal saleh masuk ke dalam surga, yang beramal buruk masuk ke dalam neraka. Begitu juga dengan umat Nabi Ibrahim, begitu juga dengan umat Nabi Musa, begitu juga dengan umat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Man ata Allah dakhalal jannah wa man asallah dakhalan nar. Barang siapa yang taat pada Allah masuk surga, barang siapa yang bermaksiat masuk ke dalam neraka.
Tapi ketika ditulis untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, itu kolam ingin menulis man ata Allah dakhalal jannah. Barang siapa yang taat pada Allah masuk dalam surga. Pada saat kolam ingin menuliskan waman asallah dakhalan nar. Barang siapa bermaksiat masuk ke dalam neraka. Saat kolam menulis gitu, Allah marah pada kolam. Ta'adab ya kalam. Beradab engkau wahai kolam. Gemetar tuh kolam selama 1000 tahun itu tidak menulis apapun. Retak itu kolam. Lalu kemudian setelah 1000 tahun Allah berkata kepada kolam, ya kolam uktub li ummati Muhammad. Tulis untuk umat Muhammad. Man ata Allah dakhalal jannah. Barang siapa yang taat pada Allah masuk ke dalam surga. Wa man asallah fa innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun segala dosa-dosa mereka. Hingga dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang seorang jaraim, seorang yang membuat dosa, lalu dia mengatakan, ya Rabb inni adnabu dzamban faghfirli ya Rabb. Ya Allah, aku sungguh telah melakukan sebuah dosa, ampunkan dosaku ya Allah. Allah berkata pada ini hamba, alima abdi annalahu rabban yaghfiruz dzunub. Apakah hambaku ini enggak sadar dia punya Tuhan yang Maha mampu memaafkan segala kesalahannya. Lalu kemudian dia melakukan kedua kalinya. Ya Allah, ini adnabu dzamban ya Allah, faghfir. Ya Allah, kulakukan lagi dosa ini kedua kalinya ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Lagi-lagi Allah berkata pada ini hamba, alima abdi annalahu rabban yaghfiruz dzunub. Masihkah hambaku ini belum sadar dia punya Tuhan yang Maha mampu memaafkan kesalahan dia. Lalu kemudian melakukan lagi yang ketiga kalinya. Ya Rabb, ini adnabu dzamban faghfir ya Rabb. Ya Allah, aku melakukan dosa yang ketiga kalinya lagi ya Allah. Seterusnya, begitu terus-terusan. Lalu lagi-lagi Allah mengatakan kepada umat ini, a'alima abdi annal rabban yaghfiruz dzunub. Masih saja hambaku belum faham. Masih saja hambaku belum sadar kalau dia punya Tuhan yang Maha mampu memaafkan kesalahan-kesalahannya. Selama ini hamba tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak menjadikan ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Selama itu dosa sebanyak apapun tetap akan Allah ampunkan. Karena sebab kecintaan Allah pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi-nabi terdahulu, umat-umat nabi terdahulu tidak mendapatkan maksusiatan mi'raj menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasulnya saja tidak Isra dan Mi'raj. Bagaimana umatnya Mi'raj? Tapi kita umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan oleh Allah. Mi'rajul ibad as-salatu. Salat itulah mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keagungan yang tertinggi yang diberikan umat Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang harus kita lakukan? Gak bisa kita membalas kebaikan Nabi. Gak mampu kita membalas kebaikan Nabi. Nabi yang berdoa siang malam, menangis mendoakan umatnya. Pada suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Menceritakan tentang semua penghuni-penghuni nerakanya Allah. Lalu kemudian pada saat disebutkan satu persatu. Hingga akhirnya disebutkanlah diam malaikat Jibril tatkala menyebutkan Jahannam. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Jibril, siapa penghuni neraka Jahannam? Tetap malaikat Jibril tidak mau menjawab. Lagi dipaksa Rasul, ya Jibril, siapa penghuni neraka Jahannam? Lagi-lagi malaikat Jibril diam. Sekali lagi, ya Jibril, siapa penghuni neraka Jahannam? Baru kemudian mereka menjawab, semua mereka adalah dari golongan umatmu wahai Muhammad. Mendengar kata umatnya, Rasulullah mengatakan, umatku Jibril, iya Muhammad, umatku Jibril, iya Muhammad, umatku Jibril, iya Muhammad. Pingsan Nabi. Karena mendengar, memikirkan ada umat yang berada dalam neraka Jahannam. Menangis Nabi SAW, memikirkan bagaimana umat yang bisa masuk ke dalam neraka Jahannam. Maka Rasulullah setelah beliau tahu bahwasanya ada umat yang masuk dalam neraka jahanam, berjuang mati-matian beliau membela Islam, berjuang betul-betul menyampaikan agama, berjuang betul-betul untuk menyadarkan umat jangan sampai ada yang masuk ke dalam neraka jahanam. Namun kemudian terakhir berhasil frase pertama. Para sahabat Nabi tidak ada yang masuk dalam neraka jahanam. Para tabi'in-tabi'innya Nabi tidak pernah masuk ke dalam jahanam. Tabi'innya Nabi tidak ada yang masuk neraka jahanam.
ternyata umat akhir zaman yang banyak masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka tidak menyenangkan hati Nabi, malah mereka membuat susah hati Nabi, malah mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sangat risau, ini yang sangat menyedihkan ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di awal tadi kita sampaikan, kalau memang kita tak mampu menyenangkan hati Nabi, paling tidak jangan buat sedih hati Nabi. Kalaupun kita nggak bisa melakukannya juga, paling tidak jangan pernah menyakitin orang muslim. Karena sesungguhnya Allah benci sama orang yang menyakiti orang muslim. Karena yang muslim itu Allah yang menciptakan, yang muslim itu Allah yang memilihnya, yang mukmin itu Allah lah yang mengangkatnya. Mengapa harus dihina? Makanya ma'asyiral muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telah kembali, mungkin kalau kita baca lagi dari sejarah-sejarah, mungkin kita termasuk golongan orang-orang yang mendustakan agama Allah ini. Mungkin kita adalah golongan orang-orang mukadzibu biddin, yang dimana kita sholat masih pakai riak-riaan. Saat kita sholat, di sebelah kita ada orang miskin, risih, itu riak. Lalu kemudian di saat ada orang kita tidak sukai, lalu kemudian kita sholat dalam hati kita ngedumel, itu pun riak. Lalu kemudian bagaimana? Pada saat maaf cakap ya, berapa banyak kita menyalahkan kaum muslimin yang lainnya, itu pun juga sama, riak. Maka maaf cakap, alladzina hum yura'un, mereka adalah golongan orang-orang yang riak. Ini mukadzibu biddin. Maka sholat kita nggak pernah benar sama sekali, karena kita sombong, kita banyak angkuh, kita banyak meremehkan kaum muslimin. Umat Rasulullah mengangkat umatnya di hadapan Allah, kitalah yang menjatuhkannya. Rasulullah membangga-banggaan di hadapan Allah, kitalah yang menghancurkannya. Maka jangan bertikai sesama kaum muslimin. Ini adalah zaman kita harus bersatu, bukan zaman kita saling berpisah, tapi zaman kita bersatu. Duduk, mari kita ramaikan masjid, mari kita hidupkan masjid, penuhkan masjid ini. Berapa banyak warga kampung ini, berapa ribu orang yang ada di sini. Mengapa yang sholat di masjid tidak sampai 1%-nya? Mari kita bangkitkan bersama. Daripada kita bertekai ini bid'ah dan tidak bid'ah, lebih bagus mari kita ngajak kaum-kaum yang lainnya. Mari sama kita ramaikan masjid Allah ini. Karena ini masjid yang ini adalah rumah Allah. Inilah tempat yang teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah tempat kita yang mendapatkan rahmat Allah. Di sini kita mendapatkan ampunan Allah. Mengapa kita tidak membangkitkan giroh semangat kaum muslimin? Kita gerakkan semua masing-masing saling silaturahim. Kita ajak masing-masing untuk menghias masjid ini, untuk mengisi masjid ini. Karena sesungguhnya biarlah kita hidup dalam keadaan syahid, wafat kita pun dalam keadaan syahid. Karena kita mengajak kaum muslimin untuk hadir di sini, hidupkan majelis-majelis ilmu. Karena ini merupakan sunnah Nabi. Nabi pernah bersabda, man ahya sunnati inda fasadi umati falahu mi'ati aji syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat di saat rusaknya umat-umatku, di saat mereka sudah pada meninggalkan sunnah-sunnahku, maka bagi dia pahala 100 orang mati syahid. 1 orang syahid aja udah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala beserta isinya. Bagaimana dengan 100 orang yang mati syahid? Ini ambil. Kalau memang kita tak mampu beramal yang hebat-hebat, paling tidak satu yang bisa kita lakukan. Beramallah, carilah jalan fisabilillah. Dengan cara apa? Belajar ilmu. Panggil tuan guru kita, hiasin sekali tuan guru datang, hadir majlisnya. Karena menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis zikir, itu tuhatu anhumul auzar, dapat menghapuskan, meleburkan dosa. Disebutkan dalam kitab Tamhil Ghafilin bahwasannya setiap laqutratu, sungguh tetes air, tetes keringat yang menetes, peluh keringat yang menetes dari kening jatuh ke bawah karena penat mendengarkan ilmu, maka tetesan ini akan menjadi saksi di akhirat bahwasanya dia dulu adalah thalibul ilm. Sementara dan tetesan itulah yang dapat meleburkan dosa-dosa. Sungguh wala ta'buka,
fi sima'il ilim. Sungguh penat yang kau rasa, capek yang kau rasa, lelah yang kau rasa karena sebab mendengarkan ilmu. Itu semua dijadikan oleh Allah pelebur dosa-dosa semua. Karena ini majlis-majlis ilmu yang seperti ini. Ini adalah taman surganya Allah yang disebutkan oleh baginda Nabi, idza marartum birriyadil jannah farta'u wa ma riyadul jannah ya Rasulullah qal halqad dzikir. Kalau kalian melintasi taman surga, singgahilah. Lalu sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Halqad dzikir, tempat yang dimana kita berzikir, tempat yang dimana kita menimba ilmu, mempelajari ilmu. Ini semua adalah riyadul jannah. Secara ulfiahnya, penjabaran para muhaddis, munahadis dan para ulama, siapa yang sering menghadirin riyadul jannahnya di dunia, pasti akan ada dirinya di riyadul jannah di akhirat nanti. Bahkan disebutkan dalam Tambihul Ghafilin, kelak nanti semua tatkala kita wafat, semua ingatan di dunia akan dihapus oleh Allah. Tatkala kita masuk ke dalam surga, semua ingatan kita di dunia dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu ingatan yang tetap diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada saat dia di bumi, dia pernah menghadiri majlis ilmu. Dia pernah menghadiri majlis zikir, majlis salawat kepada Nabi. Lalu di saat itulah kemudian dia teringat, ya Allah, aina ashabi fulan wa fulana. Mana sahabat-sahabatku yang si fulan, dulu aku pernah duduk bersama sahabatku si fulan. Di mana dia ya Allah? Lalu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berada dalam nerakanya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi kepadamu, dulu dia adalah teman sepengajianku. Dulu aku duduk bersama dia mendengarkan kajian ilmumu ya Allah. Maka dengan keagunganmu ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Akhirnya nih orang yang masuk dalam neraka ini dapat syafaat dari golongan orang-orang yang hadir di dalam majlis ilmu yang seperti ini. Mengapa tidak kita hidupkan saja seperti ini? Mengapa enggak kita abadikan yang seperti ini? Karena ini adalah salah satu majlis seperti ini adalah majlis yang dicintai oleh Rasulullah. Inilah salah satu bentuk amal yang dapat menyenangkan hati Rasulullah. Inilah majlis-majlis seperti ini. Majlis-majlis selawat dan zikir ini adalah salah satu majlis yang menjadi kecintaannya Rasulullah SAW, yang disebutkan dalam sebuah riwayat pada saat Rasulullah masuk ke dalam masjid. Rasulullah melihat ada dua golongan sahabat. Yang sebelah kanan, mereka semua pada bermunajat kepada Allah, mereka berzikir, bertasbih, memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelah kiri mereka duduk, lalu kemudian mereka membahas tentang ilmu. Apa yang kata Rasulullah SAW? Adapun haula'i, golongan mereka memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah dengan wasilah rahmatnya. Kalau Allah mau Allah beri, Allah tak mau tak dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi golongan ini jelas membahas ilmu, inilah lebih tinggi. Lalu Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah sebagai orang alim, sebagai orang yang mengajarkan ilmu. Maka sedahsyat apapun kita berzikir, lebih tinggi fadilah ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang mukmin, tapi Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu lebih tinggi di atas orang mukmin. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ma baina darajat, antara derajat orang mukmin dengan derajat orang alim, maka masafah mi'atu khamsimi'ati amin. Sepanjang jarak jauhnya seperti kita berjalan kaki selama 500 tahun. Itulah jarak derajat perbedaannya. Maka orang tua yang paling berbahagia adalah orang tua yang ketika meninggal dia meninggalkan anak yang alim, yang soleh. Karena sesungguhnya seorang tua yang memiliki seorang anak yang alim, yang soleh, menyampaikan ilmu agama, yang menyampaikan ilmu Allah dan ilmu Rasulnya, maka orang tuanya, kakeknya, buyutnya, leluhurnya sampai ke atas mendapatkan syafaat, lalu terhapuskan dosa-dosa mereka. Siapa yang melahirkan anak yang soleh alim ini? Orang tuanya. Siapa yang melahirkan orang tuanya? Kakeknya. Siapa yang melahirkan kakeknya? Terus semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab seorang anak yang alim, yang soleh, yang menyampaikan ilmu-ilmu Allah taala. Maka ma'asyal muslimin yang dirahmati oleh Allah, masukkan anak-anaknya ke dalam pesantren-pesantren yang benar, yang mengkaji ilmu Allah, yang mengkaji ilmu Rasulullah. Karena kenapa?
Karena sesungguhnya kita, maaf cakap, kebahagiaan orang tua yang wafat, tatkala dia melihat, tatkala ruh terpisah dari jasad, yang dia lihat anaknya yang memandikannya, anaknya yang mengkafankannya, anaknya yang menyolatkannya, anaknya yang menguburkannya. Ini paling kebahagiaan paling tinggi. Tetapi berapa banyak mayit yang menangis lantaran ketika yang memandikannya bukan anaknya, yang menyolatkannya bukan anaknya, yang mengkafankannya juga bukan anaknya, bahkan yang memasukkan ke liang kuburnya bukan anaknya, semua orang lain. Inilah orang tua yang paling menyedihkan, yang paling menangis. Ingatlah, pada saat ruh terpisah dari jasad, setiap orang muslim karena sebab rahmat Allah yang diberikan pada umat Nabi Muhammad, selama 7 hari tuh ruh masih ada di dalam rumah. Dia melihat yang ditinggalkannya, dia melihat anak-anaknya, dia melihat suaminya, istrinya. Dia berkata, tapi yang hadir tidak bisa mendengarkan karena mereka tidak bisa melihat, tapi mereka mampu untuk melihat. Apa yang mereka katakan? Wahai istriku, wahai suamiku, sekarang aku sudah wafat, engkau masih hidup. Dulu aku yang menemani kau semasa dunia aku, sekarang bukan aku lagi yang menemanimu. Wahai anakku, sekarang ku tinggalkan harta ini untuk kau. Dulu harta ini adalah hartaku, rumah ini adalah rumahku, mobil ini adalah mobilku, kendaraan ini adalah kendaraanku. Namun sekarang bukan punyaku lagi, itu punya kalian. Aku tak butuh ini semua, yang ku butuh mana doa kalian. Tolong aku, bantu aku. Tidak banyak yang ku minta, namun apa yang terjadi? Banyak orang kaya meninggalkan harta, anaknya bunuh-bunuhan untuk merebutkan harta tersebut. Banyak harta yang dicari, namun akhirnya digunakan anaknya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dikembalikan kepada orang tuanya. Ini yang paling menyedihkan. Ini yang paling menyusahkan. Maka dari itu, ma'asyil hadirin wal hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita introspeksi diri lagi, muhasabah lagi. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita dan masih memberikan ampunan dan masih menyatukan kita dalam, masih mau menuntun kita ke dalam jalan taat, jalan kepada jalan keridhoannya. Mudah-mudahan apa yang kita mudzakarahkan di pagi hari ini, Allah berikan taufik hidayah inayah, sehingga Allah memberikan kita futuhatil aliyah, terbuka pintu hati bisa munajat kepada Allah, sehingga kita bisa menjadi abdan syakur, abdan saleh, dan diajarkan oleh Allah golongan radiyatan mardiyah, kembali ke dalam surga yang dirahmati oleh Allah, masuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya al-fakir memohon maaf kepada Allah, al-fakir mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.